memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang keempat, untuk menjadi seperti Yesus, maka setiap hari harus pikul salib. Bapak Ibu, bukan berarti nanti Bapak Ibu pulang, bikinkan palang, maka kemana-mana pikul salib. Besok hari Minggu kita kaget, semua jemaat Victory bawa salib masing-masing ke gereja, dipikul. Katanya Pak Puli minggu kemarin bilang kami harus pikul salib kalau menjadi seperti Yesus. Nah, Bapak Ibu, memikul diartikan berarti membawa barang atau salib itu dan menggantungkannya di tongkat pikulan dan ditaruh di atas bahu. Sesuatu yang ditaruh di atas bahu adalah sesuatu yang pastinya berat. Bapak Ibu, ini ditaruh di mana? Enaknya diapain? Dipegang boleh, taruh kocek boleh, bahkan dilempar-lempar, dimain-mainkan boleh. Kalau saya datang ke sini kemudian saya, aduh berat ini pulpen ini, saya taruh di sini, ini nggak bisa. Tetapi yang saya akan taruh di dalam bahu saya adalah sesuatu yang pastinya berat dan pastinya berharga. Saya tidak akan sembarangan taruh di beban bahu saya sesuatu yang tidak berguna. Tetapi yang akan kita taruh di pundak kita, bahu kita adalah sesuatu yang berguna. Nah, Bapak Ibu, salib setiap hari kita harus pikul di bahu kita. Jadi, membuktikan bahwa salib itu adalah sesuatu yang berat dan sesuatu yang berharga, Bapak Ibu. Jadi salib itu bukan sesuatu yang ringan. Dengan kata lain, menjalani kehidupan sebagai orang Kristen bukanlah kehidupan yang biasa-biasa dan mudah, karena harus dipikul. Pertama, Bapak Ibu, mari kita pelajari. Kalau kita punya salibnya ecek-ecek ringan kayak begini, kita akan main-mainkan. Tuhan tidak berkata kamu harus bawa salib, tapi harus pikul salib. Kalau dipikul berarti pastinya berat dan tidak mudah untuk dibawa. Tetapi sebagian orang Kristen bukan pikul salib, tapi cuma sekedar bawa salib. Dengan kata lain, salib yang lebih kecil. Salib itu menandakan apa, Bapak Ibu? Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah penebusan segala dosa-dosa kita. Kalau dulu Tuhan Yesus menebus kita di atas kayu salib, maka sekarang kita pikul salib itu sebagai aturan-aturan, sebagai pantangan-pantangan yang harus kita lakukan supaya kita boleh menjadi seperti Yesus. Nah, kalau kita bawa salib kecil, ibarat begini Bapak Ibu, saya bilang bawa salibnya yang kecil, bukan dipikul tapi dipegang. Jadi orang Kristen sudah dibaptis, bahkan sudah dipenuhkan Roh Kudus, tetapi kalau bisa saya, ya udah deh, saya bisa jadi orang sabar, tetapi nipu orang masih tetap bisa nggak ya? Berbuat curang masih bisa, segala macam. Jadi hanya mengambil bagian kecil saja sehingga mudah untuk dibawa, bahkan dimain-mainkan. Tetapi kita orang-orang yang sungguh-sungguh serius mengikut Tuhan Yesus, kita akan membawa salib yang utuh yang diberikan Tuhan Yesus, di mana di situ kita bisa lihat dalam kitab suci apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan. Dan memang tidak mudah Bapak Ibu, ketika kita bawa salib yang besar itu, kalau kita ibaratkan wujud salibnya besar, itu membuat kita tidak bebas kemana-mana. Dengan kata lain apa? Ketika kita menjadi pemikul salib Kristus, maka kita menjadi pribadi yang tidak bisa hidup sesuka hati. Karena kita bawa salib. Tidak boleh berbohong, tidak boleh bicara kotor, tidak boleh menggosip segala macam. Itu ada di pundak kita untuk tidak boleh. Itu akan membuat hidup kita rasanya seperti tidak enak. Bahkan dikatakan pemberitaan tentang salib Kristus dan firman Allah adalah kebodohan bagi dunia. Bahkan ketika kita menjadi orang yang percaya Tuhan Yesus, pikul salib tiap hari, orang dunia akan berkata kepada kita, orang bodoh. Saya bisa merasakan Bapak Ibu, orang-orang yang dulu beberapa di tempat ini yang mungkin dulu sebelum bertobat, akhirnya bertobat, pasti mengalami hinaan dan cacian. Dulu gaul bisa ngerokok, masa sekarang gak bisa?
Ini sebabnya apa? Karena kita mengambil salib utuh dari Kristus untuk kita bawa setiap hari di dalam kehidupan kita. Amin. Matius 10 ayat 38. Ini poin penting Bapak Ibu. Kenapa kita harus pikul salib setiap hari kalau mau jadi seperti Yesus? Barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Amin. Siap pikul salib? Jangan ambil salib portable Bapak Ibu. Ambillah salib yang Tuhan telah berikan. Jangan bilang, Tuhan saya bawa salib sendiri ya. Tuhan saya bawa kebenaran saya sendiri ya. Nggak bisa. Kalau kita tidak mau pikul salib yang diberikan Tuhan Yesus, dikatakan kita tidak layak. Tapi ketika kita dengan rela, dengan suka hati berkata, Tuhan saya siap pikul salib. Memang tidak mudah, tetapi Tuhan yang akan beri pertolongan. Bapak Ibu, saya pernah lihat satu ilustrasi. Mungkin Bapak Ibu juga pernah di YouTube. Ada seseorang, mereka dalam satu perjalanan yang jauh, mereka bawa salib yang besar. Tadi mau saya download, gak sempat. Kemudian salibnya berat. Dia bawa. Kemudian dia lihat yang lain, ternyata salib itu dipotong. Pernah nonton? Ya, jadi saya ceritakan. Dipotong salibnya. Oh, lebih enak. Jalan lagi. Makin jauh, makin lelah. Katanya, potong lagi aja. Dipotong lagi. Jalan lagi. Ternyata capek lagi Bapak Ibu. Jadi, potong salib tidak akan menyelesaikan masalah dalam hidupmu. Karena pastinya akan setiap hari membuat kamu lelah kalau tujuannya memotong salib. Jalan lagi, potong lagi. Sampai salibnya tinggal segini dan dia pegang, bukan dipikul lagi. Kemudian ada satu finishnya adalah sebuah jurang. Dan ternyata salib itu yang sebenarnya jadi jembatan ke sana. Ketika dia melihat salibnya tinggal sedikit dan dia melihat jurang yang begitu besar, dia menangis menyesal. Kenapa saya potong salib saya jadi begini? Coba tadi saya tidak potong, pasti bisa lewat. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah berniat memotong salib di tengah-tengah jalan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita utuh, jangan didiskon. Amin. Bawa dengan utuh, jangan didiskon, jangan dipotong. Karena nanti tidak akan cukup untuk menyeberangi jurang yang ada. Kita harus belajar pikul salib setiap hari, membawa salib yang utuh. Karena Tuhan sudah menanti kita di depan sana dan siap melihat hasil perlombaan iman kita. Sejauh mana kita sudah jadi seperti Yesus dan membawa salib utuh yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Amin.